Karena selama hampir 2 dekade ini sejarah kita ini digaburkan. Bahkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ini sudah dibaalawikan juga. Dan sudah diaku-aku bahwa proklamasi ini dulu di rumahnya Farad Marta. Padahal itu di depannya rumahnya Bung Karno. Dan Bung Karno kita tahu adalah terah daripada Sunan Giri. Jadi dari Nyai Ageng Serang, putri daripada Sunan Giri itu nanti lahirlah Raden Sukeni Susrodiharjo, ayah daripada Raden Gusno pada waktu itu, yang aslinya nama daripada Bung Karno, papa proklamator kita. Nah ini tentunya generasi muda ini harus tahu, generasi bangsa ini harus tahu. Kalau tadi panjenengan menyatakan bahwa lafaz ya tarim memang betul. Itu Yai Arwani itu memang mengharamkan. Ada apa? Kita ini punya segalanya dan tidak kalah. Ilmunya bangsa Nusantara ini tidak kalah. Mau ilmu apa ada? Insya Allah ada. Cuma lama dipendam ya. Andai kan generasi muda tahu banyak ilmu-ilmu dan hasanah keilmuan daripada ulama-ulama Nusantara ini sangat luar biasa. Contoh kecil, bagaimana pada zaman peperangan 10 November itu tidak ada satupun daripada Habib itu tidak ada, Pak Alwi tidak ada, zaman perang tidak ada. Nah ini perlunya masyarakat semuanya tahu bahwa mereka itu datang baru tahun 1835 setelah perang Diponegoro. Kok dikatakan oleh Wafi itu adalah panglima perangnya Pangeran Diponegoro katanya dari Balawi. Mana ada? Tidak ada di data, tidak ada di data sejarah, tidak ada di data Palembang, tidak ada. Kami masih punya catatan manuskrip tua tahun 1590 ada 1590 dari Pangeran Suryo Anom, cucu langsung daripada Kanjeng Sunan Derajat. Masih ada sekarang. Masih ada sekarang di Cilacap. Di saya masih ada tulisan Hono Coroko. Apa filosofi itu masih ada. Lontar ya? Di Lontar juga ada. Tulisan-tulisan di Lontar. Ya ada. Ini gara-gara generasi muda kita sekelas Dewafi, Idrus Romli, Buyaya ya, itu kurang mengerti akan sejarah negerinya sendiri, tapi dia lebih belajar ke sejarah negerinya orang lain gitu. Iya, ada apa sebenarnya ini? Mau apa di Indonesia ini? Kalau saya pinjam istilahnya Ustaz Yusuf Mansur, ini negeri kita ini gugusan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'azimi, beliau Romo Haji Muhammad Taufik atau terkenal dengan nama awalannya Mas. Itu ciri khas dari dzurriyyah Mbah Raden Rahmat, Mas dan Mas dari Probolinggo, Jawa Timur. Beliau mursyid Thariqah Syadziliyah ya. Begitu juga anggota dari Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo yang berkesempatan rawuh di Surabaya studio ini dengan keadaan Siha walafiah, alhamdulillah, untuk menyapa kita bersama dalam rangka memperingati 79 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema mencintai negeri ini sepenuhnya. Dengan cara ini ada tema gemakan kembali lagu Indonesia Raya 3 stanza. Stanza itu bait.
bait-bait yang selama ini kita kenal adalah stanza 1. Nah, ini mulai harus kita gaungkan, gemakan, gelorakan ya, marketkan kembali, kenalkan kembali ke generasi muda kita bahwa ternyata lagu Indonesia Raya itu ada 3 stanza, tidak hanya 1 saja yang kita kenal selama ini. Yang stanza 2 dan 3 ini malah lebih mengena isinya daripada yang stanza 1. Pas di abad 21, abad 15 Hijriah ini kita kenalkan kembali ke generasi muda kita yang selama ini masih belum banyak yang mengenalnya, masih terasa aneh didengarnya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Romo Kiai Haji Mas Muhammad Taufik dari Probolinggo tentang hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian daripada kesempurnaan rasa syukur kita, dan dengan rasa syukur itulah bagian daripada kesempurnaan iman kita. Kita akan mulai dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Isinya apa saja nanti bisa panjenengan semua simak dan cari di searching Google. Ini yang stanza 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Jadi langsung stanza 2 ya ini. Langsung. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Ini yang stanza 3. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita kenalkan kembali Indonesia Raya 3 stanza yang sama-sama karya dari Wage Rudolf Supratman ini.
asli orang Nusantara pengarangnya, seorang Muslim juga, yang mana selama ini masih belum banyak dikenal oleh generasi muda kita. Padahal isinya sangat berharga untuk kita jiwai bersama dalam membangun jiwa dan raga kita. Untuk melawan ya lagu Yatarim dengan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Lagu Yatarim itu saya haramkan. Karena nanti akan semakin menjauhkan diri kita dari mencintai bangsanya sendiri, mensyukuri anugerah ilahi yang ada di negerinya sendiri. Oleh sebab itu, ini akan kita dengar bersama uraian wawasan tentang apa arti daripada Indonesia Merdeka, khususnya yang ke-79 tahun ini. Monggo, Pray. Terima kasih. Yang terhormat, apa yang saya muliakan, Kiai Haji Raden Tumenggung Nur Yahya Hadinegoro, alhamdulillah tidak bosan-bosannya menyapa masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya. Tentunya wawasan-wawasan kebangsaan ini sangat penting diketahui untuk generasi penerus generasi bangsa ini, karena selama hampir 2 dekade ini sejarah kita ini digaburkan. Bahkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ini sudah dibaalawikan juga dan sudah diaku-aku bahwa proklamasi ini dulu di rumahnya Farad Marta, padahal itu di depannya rumahnya Bung Karno. Dan Bung Karno kita tahu adalah terah daripada Sunan Giri. Jadi dari Nyai Ageng Serang, putri daripada Sunan Giri itu, nanti lahirlah Raden Sukaimi Susrodiharjo, ayah daripada Raden Gusno pada waktu itu, yang aslinya nama daripada Bung Karno, Papa Proklamator kita. Nah, ini tentunya generasi muda ini harus tahu, generasi bangsa ini harus tahu. Kalau tadi panjenengan menyatakan bahwa lafaz Yatarim memang betul. Itu Yai Arwani itu memang mengharamkan. Ada apa? Wong kita ini punya segalanya dan tidak kalah. Ilmu-ilmunya bangsa Nusantara ini tidak kalah. Mau ilmu apa ada? Insya Allah ada. Cuma lama dipendam ya. Andai kan generasi muda tahu banyak ilmu-ilmu dan hasanah keilmuan daripada ulama-ulama Nusantara ini sangat luar biasa. Contoh kecil, bagaimana pada zaman peperangan 10 November itu tidak ada satupun daripada Habib itu tidak ada, Pak Alwi tidak ada, zaman perang tidak ada. Nah, ini perlunya masyarakat semuanya tahu bahwa mereka itu datang baru tahun 1835 setelah perang Diponegoro. Kok dikatakan oleh Wafi itu adalah panglima perangnya Pangeran Diponegoro, katanya dari Balawi. Mana ada? Tidak ada di data, tidak ada di data sejarah, tidak ada di data Palembang, tidak ada. Kami masih punya catatan manuskrip tua tahun 1590 ada. 1590 dari Pangeran Suryo Anom, cucu langsung daripada Kanjeng Sunan Derajat. Masih ada sekarang. Masih ada sekarang di Cilacap. Di saya masih ada tulisan Hono Coroko. Apa filosofi itu masih ada. Lontar ya. Di Lontar juga ada. Tulisan-tulisan di Lontar. Ya, ada. ini gara-gara generasi muda kita sekelas Dewafi, Idrus Romli, Buyaya ya, itu kurang mengerti akan sejarah negerinya sendiri, tapi dia lebih belajar ke sejarah negerinya orang lain gitu. Iya, ada apa sebenarnya ini? Mau apa di Indonesia ini? Kalau saya pinjam istilahnya Ustaz Yusuf Mansur, ini negeri kita ini gugusan surga. Ada salah satu putra daripada Syekh Sa'suddin Murad ini, Mursyid Tareqah As-Sabili, Syed Ahmad, pernah datang ke Indonesia. Begitu turun, hadal jannah, dikatakan ini negeri surga katanya. Sama seperti lagunya Kus Plus ya. Iya. Kus Plus ya, betul, lagunya Kus Plus. Apa di sini ditanam? Banyak kolam susu. Ya, betul. Kain dan jala cukup menghidupimu.
tiada badai, tiada topan menghantui. Terus kail dan udang menghampiri, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ya. Iya. Ingat, Ya. lanjut ya. Jadi ilmu pun bangsa Nusantara ini sangat luas sekali. Ada ilmu baca musti, ada tameng baca, ada. Zaman perang dulu, ya Kohar, ya Jabar yang dikumandangkan oleh Mbak Khalil Bangkalan. Jadi hasanah keilmuan sangat luar biasa. Bahkan ada Pancasona, ada ilmu rawe rontak. Iya, ada tameng baca, ada Bandung Bondowoso, ada Suket Kolonjono. Banyak sekali hasanah keilmuan leluhur-leluhur kita ini, daripada hanya cuma menyebut ya tarim Allah sayundillah. Sangat kecil. Kita ini bangsa yang luar biasa. Nenek moyang kita dulu sudah bertarung. Nenek moyang kita sampai mendirikan Raja-Raja Nusantara itu. Ini keterangannya Pangeran Suryo Anom, pengageng Kerajaan Demak, ya, bahwa berkumpulnya Raja-Raja Nusantara ini memberikan mandat kepada Bung Karno menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan mandat dari Pak Alawi. Bukan mandat dari Pak Alawi. Dan ini semua diaku. Bahkan yang terbaru ini STNK diaku. Paspor. Surat nikah diaku. Paspor, KTP. Lah, surat nikah ini adanya tahun 46 setelah Yai Wahid, abahnya Mbah Hasim, putranya Mbah Hasim Asy'ari, Yai Wahid Hasim, abahnya Gus Dur, ini mendirikan atau mengusulkan Kementerian Agama, dulu Departemen Agama. Ini termasuk dulu adanya Anjang Sana Silaturahim yang terkenal dengan halal bihalal. Itu dari Gus Dur dan Mbah Wahab dulu. Bukan Habib Usman bin Yahya. Bukan Habib Usman bin Yahya. Bukan, tidak ada. Jadi sekarang ini maunya diakui semua. Bahkan Pulau Jawa katanya milik Tarif. Data dari mana itu? Indonesia, bukan Pulau Jawa saja. Iya, Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan ini yang terakhir juga, Ismail Muhdor itu mengatakan Lombok itu dulu yang manukan Mbak Alawi. Nah, itu dulu orang Betawi ke sana, namanya Sayyid Ahmad Al-Betawi. Di sana sudah dirubah menjadi Soleh Al-Badawi. Termasuk barusan ini yang sangat mencengangkan kita, bagaimana kuburan ayam itu di Probolinggo menjadi Soleh Habib Soleh Al-Habsyi. Itu padahal kuburannya ayam. Satunya itu memang situsnya Pangeran Jayanegara memang. Yang satunya kebetulan saya dulu tahun 2000 bertugas di Panjararas. Pajarakan itu nih. Di Pandalaras, di Krocel, Probolinggo, ya naik gunung. Di tengah hutan belantara itu dekat rumahnya Pak Lurah. Saya di situ ngajar di SDN Pandalaras. Masih ada SK-nya sampai sekarang. Tahun 2000 saya ngajar di tengah hutan dulu, ngajar pendidikan agama Islam. Itu. Jadi di atasnya sedikit itu adalah makamnya Raden Panji-Laras. Itu makamnya ayam. Makamnya ayam itu. Di sebelahnya itu memang ada situsnya Pangeran Jayanegara. Salah satu keturunannya Prabu Brawijaya. Ya, yang dibalawikan itu yang ayamnya ini. Yang ayamnya ini. Termasuk di Gerongan, termasuk di kota Probolinggo itu Mbah Gimbal. Mbah Gimbal ini datanya dari Madura, seorang bujuk, seorang penyebar agama Islam di Probolinggo. Mbah Gimbal ini namanya Kiai Haji Abu Hamidin, sekarang menjadi Habib Kenongo. Tak apa-apaan. Habib Kenongo apa ya? Nah, ini Habib Kenongo gitu. Sementara itu iya, belum Al-Atos. Ya nanti ya bisa. Itu nanti terakhir biasanya begitu. Al-Atos nanti ada Al-Kebu. Bapak pertama Al-Yamani dulu, pokoknya Yaman dulu. Ya, setelah Yaman selamat, dia nggak ada yang protes, nanti bisa tergantung apa Besaipen atau apa, pokoknya nanti ada. Ya, betul. Nah, ini jadi semuanya Masya Allah. Ini maunya kayak apa? Nah, ini seharusnya melalui juga cagar budaya ini seharusnya bisa dipidana ini. Karena perusakan situs-situs negara yang dipayungi secara hukum oleh negara. Seperti Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun 2010. Jadi yang merusak situs-situs negara ini bisa dipidana. Apalagi kayak di Jawa Tengah lebih banyak lagi dan lebih masif. Berapa ratus daripada makam-makam
keluarga leluhur Nusantara ini sudah dipalsukan semuanya. KRT Sumodiningrat dipalsukan, Pangeran Diponegoro dipalsukan, dan masih banyak termasuk dinitikan itu. Manopogromo. Nah inilah pentingnya bahwa sekarang generasi muda ini harus bangkit. Harus bangkit. Ingat kemerdekaan kita 79 tahun. Jadi ini harus kita syukuri. Sekarang ini sudah 79 tahun, ini sudah tua kita, bangsa kita ini. Dan bangsa yang beradab. Jadi mereka itu semuanya datang ke sini ini sudah sangat enak, dan kita hidup berdampingan selama ini enak. Lah kok terus merusak dimanfaatkan. Bukan kita ini sebenarnya tidak apa-apa. Bagaimana sakitnya kita ini kalau kiai-kiai kita kemarin seperti Kiai Said dibilang jahil, dibilang dajjal. Kiai kita ini dibilang iblis. Gus Yakut juga dibilang iblis, istananya iblis. Gus itu rekonya syaitan. Masya Allah. Ini kan bagaimana? Lah wong ini ulama Nusantara, Kiai Ma'ruf Amin juga dikatakan babi. Nah ini kan sudah kurang ajar sekali kepada kita. Terus kalau kita diam, haram kita diam. Nah, makanya wajib kita bersuara. Wajib, ya. Bangkit merdeka, apa arti dari 79 tahun merdeka? Akan sia-sia saja jika tidak kita merdekakan sepenuhnya ya. Jadi ini fondasi yang sudah kuat, sudah ada di dalam Pancasila. Di dalam Pancasila itu kita berbicara bukan berbicara tentang Tuhan, tetapi ketuhanan. Inilah pentingnya bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini menjiwai sebagaimana Indonesia Raya ini. Setelah itu kenapa juga berbicara sisi kemanusiaan yang adil beradab. Makanya manusia akan bisa hidup itu dengan sisi kemanusiaannya. Baru diikat dengan persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baru diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sadarlah wahai kiai-kiai Nusantara, Gus-Gus Nusantara. Semua tidak ada bedanya sekarang, Gus, kiai, umat, jamaat, rakyat biasa, semua sama. Ayo bersama-sama kita bingkai dalam persatuan Indonesia supaya kita benar-benar bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat kita Indonesia. Dengan cara apa? Ya memahami sejarah bangsa kita. Jangan mudah menerima informasi dari orang yang bukan dari bangsa kita sendiri. Mohon maaf. Bukan dari asal-usul nenek moyang leluhurnya dari sini. Tiba-tiba menyampaikan informasi merubah-rubah sejarah bangsa kita. Mengotak-atik, ya, membingungkan generasi kita. Dan anehnya banyak di antara santrinya, jamaahnya, muhibinnya ikut-ikut saja. Ini berbahaya, melemahkan bangsa kita, nanti akan merobohkan dan mudah dikuasai sesuai dengan tujuan mereka. Kita ini sudah diingatkan oleh Allah di dalam surat Yusuf kalau tidak keliru ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi di sini jelas ada sifat lakot. Bagi lakot kana fi qasasihim, di dalam sejarah bangsamu, bagi orang yang mau berpikir liulil albab. Tentunya ini melalui penelitian ilmiah. Dijawab ya seharusnya dengan ilmiah, nggak usah marah-marah. Nah ini kita tidak mau lah, bagaimana wong ini zaman sekarang sudah terbuka. Sudah terbuka, medsos sudah terbuka, penelitian sudah terbuka. Sejarah membuktikan, datanya ada, faktanya ada. Mereka datang di sini tahun 1835. Masuk tahun 1840-an di Probolinggo sudah mulai ada. Mulai ada Pak Alawi. Di kecamatan mana? Kejengan apa? Pejaraan apa? Ya, di Pajarakan. Ya, di Pajarakan. Makanya di sana juga ada mufti dari derajat itu yang menyebarkan agama Islam di Probolinggo itu adalah Pangeran Mas Pajarakan. Jadi ada datanya. Jadi Sayyid Muhammad atau Pangeran Taranggono ini punya adik Pangeran Hadikusumo. Pangeran Hadikusumo yang satunya adalah Pangeran Mas Pajarakan. Ini putranya Pangeran Taranggono. Putranya Pangeran Taranggono itu ada 3, Pangeran Suryo Anom, Hadi
Mulyo atau Hatikusumo, yang ketiga Pangeran Mas Pajarakan. Ini semuanya adalah cucunya Sunan Derajat. Jadi sudah berkembang sudah sampai Probolinggo. Makanya ada di daerah Probolinggo namanya Pajarakan. Itu adalah cucu-cucunya daripada Sunan Derajat, termasuk Adipati Joyo Lelono I itu adalah di dalam data Cirebon, itu putranya Pangeran Peke, putranya Adipati Joyo Lenggoro, putranya Pangeran Mas Surabaya, putranya Kanjeng Sunan Ampel. Jadi semuanya kerajaan-kerajaan Nusantara itu otaknya ada di Ampel. Giriya juga mantu, Pangeran Taranggono juga mantu, Sunan Kudus mantu, Sarif Hidayatullah itu juga mantunya Ampel. Semuanya terkoneksi, bahkan Sultan Babullah itu juga masih keluarganya Ampel. Ternate di Maluku itu. Kebetulan Mas Amin itu adalah keluarga kami di sana. Mas Amin itu adalah Mameluk kerajaan. Mameluk. Nah, inilah pentingnya bahwa sejarah bangsa kita ini tidak mudah dibelokkan, karena memang ada datanya, ada faktanya. Tapi anehnya ya, kok ini mereka tuh hampir berhasil, para Habib Alawi itu membelokkan sejarah kita. Perannya siapa? Ini gara-gara apa? Kekuatan apa? Apakah dari kekuatan yang tak kasat mata dari sistem Dajjalun Kadzabun ini ya? Ya mungkin alhamdulillah, mungkin doa-doanya para leluhur kita termasuk Bangulil Bangkalan, bagaimana yang mau merusak tanah Jawa itu dulu ada pepatah dari Mbah Sesubakir yang makomnya ada di dekatnya Penataran itu di Blitar itu ya, yang merusak nanti kena sabdo yang merusak tanah Jawa atau Nusantara ini akan hancur lebur. Ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar. Insya Allah barang siapa yang berkhianat siapapun terhadap bangsa kita. Bahkan dulu kalau ayah saya mengajarkan right or wrong is my country, salah bener iki negaraku. Ini adalah leluhur saya. Nggak usah ikut campur. Nggak usah ikut campur. Lah bagaimana? Ajaran-ajaran begitu sudah jelas ada katanya fitnah. Loh, fitnah yang mana? Oh jelas ada, buktinya ada. Istrinya orang diambil, istrinya kiai diminta. Saya itu dapat pesan nih dari daerah Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, suruh buka semua aib Habib Alawi, tapi saya masih ya, karena saya takut nanti kiai kok bukan ngadu domba, tukang buka aib orang loh. Saya masih nahan loh. Nanti ya, kalau betul. Nemen saya buka semua. Iya, termasuk ini teman-teman saya yang di Sampang nggak percaya. Saya tidak adu domba. Dan mereka juga sesama Muslim, ayolah hidup berdampingan. Kalau memang dia Ahlussunnah wal Jamaah, ayo Ahlussunnah wal Jamaah, jangan diagungkan. Ya aman di sini. Apa tidak ada itu makamnya di Genggong itu Sayyid Al-Maghribi Maroko. Di sana itu Maroko Al-Hasani jelas. Dari peta DNA perjalanannya itu ada. Bisa juga ditanyakan kepada Mas Fakih, ada, saya datanya. Saya kebetulan sudah tes DNA ya. Saya sudah tes DNA dan peta leluhur kita itu cocok. Dari Hijaz ke Uzbek sampai ke Patani, sampai ke Malaka, sampai ke Tanah Jawa, cocok dengan manuskrip itu. Nah itu tidak janjian, kita tidak memanipulasi. Di data begitu, di manuskrip tertulis begitu, sudah jelas. Kayaknya orang yang bisu, buta dan tuli saja yang menolak kata-kata ini. Jadi ini ilmiah, jadi kita tidak ada sama sekali kebencian, enggak ada. Tetapi kita ini ya harus meluruskan daripada sejarah bangsa kita ini, dari filologi, dari sejarah kemanusiaan, dari historis. Mereka itu baru datang tahun 1200 itu generasi pertama saya Subakir, saya Dato' Qawafi, saya Kuro sudah ada di negeri kita ini, generasi pertama. Makanya saya meyakini bahwa Majapahit itu gugusannya Wilwatikta. Bisa dibaca di babat Tuban, ada itu. Wilwa itu Maja, Tikta itu Pahit. Jadi Wilwatikta ini gugusannya dari Majapahit. Makanya ini dirubah menjadi Hindu oleh Belanda. Aslinya ini Kesultanan Islam. Kenapa? Karena di situ ada kodenya Sejumadil Kubro. Gajah Mada itu Gajah Ahmada. Gajah itu adalah Patih Ahmada, pengikutnya Kanjeng Nabi. Jadi kita kan udah sadar. Kan memang orang Jawa itu gampang, enakan gitu loh orang Jawa ini. Nggak bisa Gajah Ahmada, Gajah Mada.
nggak bisa sahadatain, sekaten, tidak bisa ghafuro, gapuro, tidak bisa afwan, apem. Lu enak orang Jawa itu sebenarnya, gampang nerima saudara. Dulu mereka datang ke sini itu kere. Tolong ya. Kere. Mbah Soleh Tanggul itu dulu ditolong sama. Iya. Dulu Majang ditolong ditempel itu. Iya. Pindah ke Tanggul juga ditolong. Iya, ditolong oleh masyarakat kita. Mereka tidak tahu berterima kasih. Seharusnya 79 ini, 79 tahun ini kita bersyukur kepada Allah punya negeri gugusan surga ya begini ini. Belum ada negeri seindah Nusantara ini, belum ada. Mau cari apa di sini? Mau tambang apa ada, minyak ada, nikel ada, boksit ada. Oleh sebab itu sengaja sumber daya manusia kita itu dilemahkan, iya, supaya ditekan. tidak mampu mengakses, menikmati sumber daya alam Sumber yang daya ada. alam. Jadi harus Dibodohkan. iya. Jadi Quran juga berbicara ini, wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuru wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Aku turunkan besi. Ada di sini. Besi, emas, nikel, boksit, bahkan bahan bakunya bom atom ada di Indonesia. Uranium di iya. Cashberg itu Banyak. Cashberg. Bahkan di Probolinggo itu sudah ada kandungan minyaknya, minyak tanah. Kandungan minyaknya ada di daerah sumber keran. Sumber keran. Iya, di Sampang ada. Enggak, di Sampang itu. Di Sampang ada. Insya Allah tidak akan kekurangan kita ini. Hanya syukur kepada Allah 79 tahun ini dalam memasuki kemerdekaan ini seharusnya generasi-generasi ini paham terhadap sejarah bangsanya. Bangkitlah, buaya anak negeri. Sejarah bangsanya ini harus tahu betul bagaimana sekarang yang sudah dibelok-belokkan ini, sudah diaku-aku. Ini kalau kita betul panjenengan, kalau ini kita tidak bergerak, kita diam. Kata Pak Prabowo mengutip daripada buku Ghost Flight itu apa itu? Ghost Flight itu jejak setan, itu novel. Bangsa kita ini kalau dibiarkan kayak begini nih, bangsa Indonesia tahun 30 kata Pak Prabowo sudah hilang. Hilang, tidak mengerti sejarah bangsanya. Leluhurnya sudah tidak tahu. Bagaimana seperti orang Palestina itu sudah. Akhirnya diduduki oleh bangsa Kaukasus, bangsa Khazar. Nah, kita tidak kepingin kayak begitu anak-anak kita. Terusir sana. Terusir, menyempit di Gaza itu sudah diblokade, penjara terbesar di dunia, udara, lautnya, daratannya sudah ibarat penjara paling besar di dunia. Gitu aja masih didesak supaya hilang, musnah dari muka bumi, mau dihapuskan oleh Israel. Apakah nanti orang-orang Indonesia, Nusantara kepingin seperti orang Palestina? Kalau tidak bangkit mulai sekarang ya akan seperti orang Palestina. Lihatlah, mereka nyawa nggak ada gunanya, nggak ada harganya. Ya. Nah, ini wahai generasi muda bangsaku, semuanya marilah sadar kembali kepada jati diri bangsa kita, bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, yang dimulai oleh ulama-ulama Nusantara. Peran ulama-ulama Nusantara inilah yang membuahkan hasil menjadi sebuah bangsa yang besar, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Bung Karno pernah menyatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetapi kita juga bisa mengatakan jas hijau, jangan sekali-sekali melupakan jasa daripada ulama. Ini penting Kiai sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah 79 tahun kita merdeka. Ini untuk generasi-generasi muda supaya sadar kepada bangsanya sendiri daripada bangsa lain. Mungkin ini Kiai. Alhamdulillah, pesan yang sangat berkesan ya, dan mengesankan jiwa dan pikiran kita, hati kita dari beliau Kiai Haji Mas Muhammad Taufik. Harus kita benar-benar resapi bersama kandungan daripada isinya. Kita kembangkan sendiri, kita jabarkan seluas-luasnya sesuai dengan wawasan kita bersama, bahwa ternyata apa yang disampaikan ini 100% benar. Benarnya apa? Ya benarnya untuk mengembalikan jati diri bangsa agar tidak mudah dikuasai oleh bangsa lain di luar kita, dari manapun bangsa itu. Toh kalau kita mau menerima perkembangan ilmu dan teknologi dari mereka nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai menghilangkan
jati diri bangsa. Karena kita ini bangsa yang berperadaban tinggi. Beda dengan Australia, dengan Amerika, beda. Mereka bangsa-bangsa yang tidak memiliki akar sejarah sebelumnya. Tapi kita ini bangsa yang sangat beradab, bangsa yang sangat tinggi peradabannya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Tetapi kenapa bisa seperti ini? Ya gara-gara kita sendiri ini tidak mau jas merah tadi, jas hijau tadi. Jas hijau khususnya kiai-kiai, santri-santri harus ditanamkan rasa cinta kubulwaton minal iman, asyukru minal iman itu. Wajib. Ini kurikulum wajib. Tidak hanya di Sisdiknas kita, tapi sistem pendidikan pesantren kita, ma'arif kita, Muhammadiyah, semua harus ikut serta mendahulukan, mencintai negerinya, mensyukuri anugerah dari Tuhannya. Sama seperti Indonesia Raya, 3 stansa. Tidak hanya 1, tapi 2 ini yang penting, dan yang 3 juga. Indonesia itu tanah yang mulia, tanah yang suci. Jangan mensucikan tanah Tarim sana. Kalau tanah Makkah, Madinah, Haram, suci nggak apa-apa, jelas ada nasnya ya. Tapi kalau ya Tarim itu nggak ada nasnya. Ya Tarim itu jangan tiru Tarim sana, nggak bisa maju. Di sana itu hanya negeri halu, kota halu, nggak bisa maju. Memang tempatnya pemalsu sejarah di sana. Mungkin sejak dulu didukung oleh Inggris memang. Penjajah Inggris mendukung orang-orang Ba'alawi untuk merubah wilayah Hadromi. Sejarah dirampasi semua, sama seperti ketika Thomas Stamford Raffles 1812 Masehi dengan geger spehinya itu merampas tempat dari 4 malam, merus pasir kuno Jogja, diangkuti harta, benda, pusaka, manuskrip kuna dibawa semua, dipelajari oleh Inggris, dibawa ke London sana dan dikembangkan di sana guna untuk menjajah seluruh dunia. Kita jangan sampai kembali merasakan jajahan, menjadi negara jajahannya Inggris dan Belanda. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Gara-gara apa? Kita harus bisa mengambil pelajaran. Kenapa kita bisa dijajah oleh mereka? Gara-gara kita sendiri nggak mau bersatu, gitu. Mudah diadu domba. Kiai dibenturkan dengan sesama kiai gara-gara untuk menghamba kepada penjajah luar. Itu bagaimana? Cobalah dipikir bersama. Wahai para kiai-kiai yang masih mendukung perusak sejarah dari kalangan Ba'alawi. Mohon maaf saya agak tutup poin ya, masalah ini nggak hanya nyindir-nyindir saja, karena memang benar fakta di lapangan seperti itu. Di mana-mana sejarah dirubah, makam diakui, tidak ada makam, diadakan makam sendiri versi mereka. Nah, ini akan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Baru-baru ini tadi saya dikirimi ya, putranya Habib Soleh Tanggul yang bernama Abdullah itu dapat penghargaan sebagai anggota gerilya perjuangan kemerdekaan ya. Terus saya dibantah, itu kan ya pahlawan. Oke. Tapi ada tapinya, kalau saya mau mengumbar semua duriannya Kiai atau Habib Abdullah Al-Hamid, ya, aduh, saya nggak mau buka di sini. Saya punya kuncinya semua. Begitu juga misalkan pengarang lagu Indonesia Merdeka 17 Agustus itu, ya. Karena Mutahar katanya. Mutahar itu bukan Ba'alawi. Tapi di Ba'alawikan, diakui sebagai Ba'alawi. Itu tidak ada marga Mutahar itu di Yaman, ini tidak ada. Jadi Arab Hadramaut sama seperti Ba Suwaidan, Ba Wazir dan banyak sekali Ba Qosir dan sebagainya, tapi di Ba'alawikan. Dulu itu di awal-awal gegeran antara Al-Irsyad ya, Masyayikh ya dengan Ba'alawi itu memang subhat jumbuh tasyabuh, membedakan mana yang benar-benar Sayyid dan Syarif atau Habib. Ini sangat sulit membedakan. Akhirnya mereka juga bergerilya dari kalangan Ba'alawi untuk merayu yang non Ba'alawi supaya ikut Ba'alawi masuk ke Rabithah Alawiyah, sehingga yang bukan Ba'alawi sekarang bisa menjadi Ba'alawi. Nah, inilah kesulitan. Itulah sebab itu, karena keruwetan ini maka perlunya tes DNA. Kan begitu. Tes DNA. Jadi biar nggak ngaku-ngaku. Mutahar.
Bukan Habib Mutahar, tapi Husain Mutahar, bukan Habib gitu. Syarif itu aslinya. Ya, ini diakui semua. Apa yang tidak diakui? Ya, misalkan Syarif Qasim misalkan. Ya oke lah, saya bisa menerangkan tentang asal usul sampai anak cucunya bisa. Tapi ada kelemahan-kelemahan yang jika jenengan mau dan mampu menganalisa lebih teliti di dalamnya akan menemukan siapa duriannya. Kena ke Sultan Hamid II. Ya berkhianat itu. Ini. Jadi demikian pertemuan kita dalam rangka 79 tahun Indonesia Merdeka. Sebelum kita tutup, pesan dan kesan kepada para pemirsa, yaitu tentunya kepada generasi muda, generasi penerus bangsa ini, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ini punya negara yang gemah ripa los jinawi toto tentrem kartora harjo, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini harus generasi muda tahu terhadap sejarah bangsanya, tahu kepada bapak ibunya, tahu kepada leluhur-leluhurnya yang telah membangun dengan tetesan air mata dan darah. Inilah pentingnya supaya kita bersama-sama memerdekakan diri dari segala jenis perbudakan, baik itu perbudakan spiritual yang selama ini telah kita alami bersama. Generasi muda harus melek sejarah, tentunya sejarah bangsa kita ini. Maten Kiai. Alhamdulillah, pesan beliau yang sangat berharga ini telah kita dengar bersama, mari kita jalankan. Di antaranya yang dulu pernah kita bicarakan, yakni beliaulah orang yang sangat berani mengatakan bahwa LBY adalah sang pendusta. Jangan menjadi kadzab, jangan menjadi pendusta, pembohong di negeri ini. Kasihan anak cucu generasi muda kita nanti. Mungkin demikian pertemuan kita yang singkat ini. Semoga walaupun sedikit tapi banyak manfaatnya. Atas segala kekurangan dan kekurang sopanan dalam penyampaian kami mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan dari penjelasan beliau. Budak habaib masih tetap setia dengan kedunguannya, masih belum bisa percaya dengan kenyataan ini. Wajarlah, sudah lama mereka tertidur pulas dengan doktrin-doktrin halu mereka habaib. Padahal sedikit saja, kalau mereka mengesampingkan fanatik buta, insya Allah pasti akan sadar. Karena dengan ilmu pengetahuan kedustaan yang dibangun berabad-abad lamanya, yakni ilmu DNA. Dengan ilmu DNA ini sudah jelas bahwa mereka Yahudi yang nyantol ke nasab zuriyah Rasulullah. Semangat terus wahai rakyat Indonesia. Jangan sampai dawer duit kalian lagi oleh habaib. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.